Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Kanizia Almeida. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Miss Jia atau Ibu Jia. Oke anak-anak, sekarang di sini kita akan belajar kurdis Al-Quran dan hadis. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang surat An-Nasr ya. Kita harus bisa menerima kalau itu adalah firman Allah ya. Dan kita harus melafalkan surat An-Nasr tersebut ya. Nah, sekarang kalian perhatikan materi dari Ibu dan ikuti apa yang Ibu instruksikan ya. Nanti di akhir kalian itu harus bisa setor hafalan sama Ibu ya, hafalan surat An-Nasr. Jadi kita ini akan menghafal surat An-Nasr, terus akan mengetahui isi kandungan surat An-Nasr dan bagaimana cara kita menghafalnya ya. Baik, sebelum ke materi, kita bernyanyi dulu ya, biar semangat. Siap ya, dengerin Ibu ya. Nanti abis Ibu selesai nyanyi, kalian ikuti ya. 1, 2, 3. Pada hari ini ku belajar surat An-Nasr. Aku anak istimewa, semangat belajar. Pertolongan Allah itulah arti An-Nasr. Kemenangan Mekah ialah isi ceritanya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, ayo semangatlah. Oke, bisa ya. Ini tuh lagunya Naik Delman, cuman liriknya diganti ya. Ayo ikuti. Pada hari ini ku belajar surat An-Nasr. Aku anak istimewa, semangat belajar. Pertolongan Allah itulah arti An-Nasr. Kemenangan Mekah ialah isi ceritanya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, ayo semangatlah. Hore, semangat ya. Semangat belajar surat An-Nasr. Ngomong-ngomong, kalian udah pada tahu belum surat An-Nasr? Ya udah, kalau misalkan belum tahu gak apa-apa, kita belajar ya. Nah, di sini Ibu akan melafalkan surat An-Nasr. Kita baca sama-sama ya. Sebelum baca surat An-Nasr, sebelumnya Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita ya, sebagai umat muslim. Pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Jadi kita harus tiap hari itu harus membaca Al-Quran, itu penting ya. Supaya apa? Supaya nanti menjadi bekal untuk kita di akhirat nanti ya. Nah, membaca Al-Quran itu harus baik dan benar ya. Kalian juga harus suka membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita yang menerangi kita nanti di alam kubur ya, yang mendorong kita untuk masuk surga, membantu kita untuk masuk surga ya. Nah, ayo sekarang kita belajar membaca surat An-Nasr. Yuk sama-sama kita bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza za'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaza fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sekali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza za'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaza fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah, insyaallah ya, bisa ya. Hafalkan nanti di rumah surat itu ya. Nanti ibu tes ya. Yang bisa ibu kasih nilai, ibu kasih bonus bintang ya nanti di bukunya ya. Semangat ya, belajar menghafal surat An-Nasr itu mudah kok anak-anak. Ya, dengarkan. Kalau misalkan ibu membacakan suratnya, kalian dengarkan, lalu tirukan bacaan ibu berkali-kali ya. Nah, di sini ada tentang surat An-Nasr itu apa sih ya? Surat An-Nasr itu ada berapa ayat? Ada 3. Surat An-Nasr itu ada 3 ayat. An-Nasr itu adalah artinya pertolongan. Apa? Iya, pertolongan. Ingat ya, An-Nasr itu artinya pertolongan. Surat An-Nasr ini menceritakan kemenangan umat Islam di Mekah adalah karena pertolongan Allah ya. Kita nanti suatu saat atau kemarin kita sudah melewati misalkan kita tuh melihat di TV gitu ya, ada yang kecelakaan tapi selamat, itulah pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu nyata ya. Nah, surat An-Nasr itu memperingatkan kita untuk selalu bertasbih, memuji kepada Allah dan memohon ampun ya. Kita tuh sebagai manusia harus selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga harus sering memohon ampun karena kita tuh banyak kesalahan ya sama Allah, banyak kesalahan sama Allah, banyak dosanya gitu kita tuh. Jadi harus kita tuh sering-sering ya minta ampun pada Allah. Nah, surat An-Nasr ini juga bisa dibacakan ketika sholat ya. Siapa di sini yang sholatnya masih bolong-bolong? Ayo, jangan ya, jangan bolong-bolong karena sholat itu wajib. Yang pertama dihisab ketika kita meninggal, yang ditanyakan adalah sholat ya. Nah, surat An-Nasr ini bisa dibacakan ketika dalam keadaan sholat, maksudnya kan kalau misalkan sholat itu pasti harus ada surat-surat pendek yang harus dibacakan ya. Nah, An-Nasr ini juga bisa dibacakan dalam sholat ya. Kita bisa membacanya setelah kita membaca Al-Fatihah ya. Nah, di sini tugas anak-anak semuanya, beri tanda centang pada kolom di bawah ini sesuai dengan apa yang kalian rasakan ya. Nah, misalkan yang nomor 1, aku suka membaca surat An-Nasr. Betul nggak? Kalau misalkan betul, kalian suka membaca surat An-Nasr, centang pada setuju. Kalau kalian jarang membaca surat An-Nasr dan tidak suka atau tidak mau belajar An-Nasr, kalian centang di tidak setuju ya. Nanti dikumpulkan sama ibu ya, nanti dinilai sama ibu ya, diberi nilai siapa yang rajin. Nah, nanti ibu kasih kalian tugas, yaitu kalian harus menghafal surat An-Nasr. Jadi nanti setiap pertemuan atau minggu depan bertemu lagi dengan ibu, kalian akan ibu tes hafalan surat An-Nasr ya. Belajar dengan tekun. Semoga kalian bisa menghafal ya, karena surat An-Nasr ini penting bagi kehidupan kita. Nanti ibu bakalan tes dari ayat 1 sampai ayat 3 ya.
Gak boleh cemberut terus atuh ya, harus senyum. Karena senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah ya. Jadi harus senyum. Kalau misalkan nanti ketemu ibu guru, ketemu saudara, teman, atau siapapun yang kalian kenal, harus senyum. Senyum ya, biar terlihat cantik dan gantengnya ya. Ya harus senyum ya, gak boleh cemberut. Materi yang akan dibahas selanjutnya adalah Quran Surat Al-Lahab. Sini ibu akan mengajarkan kalian membaca atau mengenal surat Al-Lahab ya. Kalian sudah tahu belum surat Al-Lahab itu yang mana? Ayo, sudah tahu belum? Nah, di sini ibu akan mengajarkan kalian menghafalkan, menunjukkan nanti di akhir ya bakalan ada penugasan buat kalian, tugas buat kalian. Ibu di sini ingin membantu atau mengajarkan kalian menghafal surat Al-Lahab, menentukan ayat yang termasuk surat Al-Lahab itu yang mana, terus isi kandungan surat Al-Lahab itu apa. Banget ya belajarnya ya. Nah, di sini ada gambar tuh, gambar ya. Amati apa gambar itu tuh? Itu tuh ilustrasi gambar pada zaman Nabi ya, pada zaman dahulu. Nah, di sini kalian akan ibu ajarkan untuk bisa melafalkan, membaca, menghafal surat Al-Lahab ya. Nah, gambar tersebut ini menggambarkan saat berbuat baik mendapatkan gangguan dari orang lain. Tentu saja itu tidak enak ya ketika kita sudah memberikan yang terbaik atau sudah baik kepada orang lain, kita malah diganggu ya sama orang lain ya. Nah, surat ini mengajarkan akan tentang hal itu. Nah, sebelum itu apa sih Al-Quran itu? Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita sebagai umat muslim. Nah, sangat penting sekali membaca Al-Quran tiap hari. Untuk apa? Untuk bekal nanti kita di akhirat ya. Karena kita meninggal itu bukan membawa harta, mobil, motor, dan lain sebagainya, tetapi kita tuh membawa amal ya, membawa pahala. Karena ya buat apa gitu ya, banyak uang atau banyak mobil, karena meninggal gak dibawa ya. Nah, membaca Al-Quran itu harus baik dan benar ya. Harus menjadikan Al-Quran itu menjadi hobi membaca Al-Quran itu ya, supaya hidup kita berkah, hidup kita baik, makmur ya. Nah, langsung saja ya kita membacakan surat Al-Lahab ya, sama-sama ya. Insya Allah berkah ya, menjadi pahala ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa mara'atuhu hammalatal hatab fi zidha hablum mim masad. Nah, kalian hafalin di rumah ya, baca berulang-ulang kali, dengarkannya berulang-ulang kali, nanti juga kalian bakalan hafal. Nah, kalian tuh harus bisa. Ibu, saya mampu kok, saya bisa menghafal surat Al-Lahab. Bagus ya kalau misalkan sampai hafal ya. Nah, kalian nanti ibu kasih tugas ya. Nah, sebelum ke tugas, ini ada tentang surat Al-Lahab. Al-Lahab itu ada berapa ayat? Ada 5 ya. Al-Lahab itu artinya gejolak api.
Ya, Al-Lahab itu menceritakan tentang Abu Lahab dan istrinya. Mereka menentang dakwah Nabi Muhammad, ya. Sikap Abu Lahab dan istrinya itu sangat tidak baik, ya. Maka dari itu muncullah surat Al-Lahab ini, ya. Nah, sekarang kita mari hafalkan surat Al-Lahab ini sembari membiasakan berdoa agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Teman boleh live ya, dilanjut diskusinya di. Nah, sekarang ibu punya tugas buat kalian. Tugasnya ini, berilah tanda centang pada kolom di bawah ini sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Misalkan nomor 1, Al-Quran adalah pegangan hidupku. Setuju gak ya? Ya setuju lah bu, misalkan ya. Karena saya itu umat muslim. Pegangan hidup saya adalah Al-Quran. Saya sangat setuju. Maka misalkan centang di tanda sangat setuju, ya. Begitupun selanjutnya. Nah, nanti juga kalian akan dites sama ibu, ya. Hafalin surat Al-Lahabnya. Nanti kalian tes sama ibu. Semoga kalian bisa, ya. Menghafalnya harus bisa, karena surat Al-Lahab itu penting, ya, bagi kehidupan kita. Surat Al-Lahab juga ini juga bisa dibacakan setelah dalam bacaan sholat, setelah membaca surat Al-Fatihah lalu bisa membaca surat Al-Lahab ini, ya. Nah, semoga kalian rajin menghafalnya. Nanti ibu akan tes kalian, ya. Nah, sebelum mengakhiri, nanti di akhir pasti bakalan ada soal-soal buat kalian, ya. Tapi sebelum ke sana kalian kerjakan dulu apa yang ibu suruh, khususnya menghafalkan, ya. Nanti ibu tes kalian. Sebelum mengakhiri ini, ibu ada kata-kata buat kalian, ya. Berbuat baiklah kamu sebagaimana kamu ingin diperlakukan dengan baik. Kalau kamu ingin diperlakukan dengan baik, kamu juga harus memperlakukan orang lain dengan baik, ya. Jangan sampai kayak gini, biarin orang lain, saya ke orang lain gimana, tapi orang lain harus baik sama saya. Itu nggak boleh, ya. Ada juga gini, walaupun orang lain berbuat jahat terhadap kita, kita harus tetap baik, karena semua yang balas itu Allah, ya. Ya, mungkin sekian ya dari ibu. Semoga kalian semangat menghafal surat Al-Lahabnya, ya. Nanti ketemu sama ibu di tes hafalannya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.